Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali tadi. Jadi pada waktu kita menggunakan sain tauhid, ya, Iqra, melakukan pembacaan kepada alam, kepada diri, seperti yang diterapkan oleh orang Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Kalau kita membaca alam dengan menggunakan dan metodologi tauhid, maka akan memudahkan kita untuk mendirikan sholat, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Artinya memudahkan kita untuk menemukan jalan yang lurus. Nah, inilah pentingnya penelitian dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid. Jadi memudahkan kita menemukan jalan yang lurus, ya. Kalau kita sudah beragama Islam, berarti kita sudah memiliki, dengan adanya sains tauhid, maka memudahkan kita dalam memperkuat, ya, menemukan dengan sains, maka memperkuat keimanan kita kalau bahasanya agama, atau memperkuat kita untuk bagaimana hidup ini lebih sehat. Karena jalan yang lurus itu kan jalan yang sehat. Nah, apa yang maksud dengan jalan yang sehat? Jadi ya kita sholat, ya, bertauhid, sholat, kemudian mencari rezeki, hidup mandiri, itu yang sehat, ya, tidak bergantung kepada orang. Nah, itu dijawab oleh surat yang kedua Al-Baqarah tadi. Nah, jadi setelah kita riset dengan menggunakan sains tauhid, maka memudahkan kita sholat. Nah, setelah sholat kita memudahkan kita lagi untuk hidup mandiri. Maksudnya termotivasi untuk melakukan wa mimma razaqnahum yunfikun, supaya kita bisa mandiri, paling tidak untuk diri sendiri, ya. Kalau kita belum bisa kasih orang, dan lebih bagus lagi kalau kita bisa kasih orang. Kemudian memudahkan lagi kita untuk bersikap toleran, ya, toleran atau menghargai, karena wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada yang menghargai, mengakui bahwa ada Injil, ada ini, kita tahu di mana letak kesalahannya. Jadi kita menghargai, ya, menghargai mereka. Bisa diajak dengan menggunakan An-Nahl 125, yaitu diajak tapi tidak memaksa. Diajak beda dengan memaksa, ya. Itu dengan cara berdiskusi, bukan berdebat. Kalau berdiskusi itu, kalau berdebat itu memuat kebencian, begitu. Nah, inilah yang memudahkan kita untuk wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila ulaika hudam mir rabbihim. Nah, itulah orang yang mendapat petunjuk. Ulaika humul, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kita tidak akan beruntung atau kurang beruntung kalau pengetahuan kita itu tidak kuat. Pengetahuan yang kuat itu adalah pengetahuan yang dipadukan antara agama dan sains. Jadi agama dengan sains itu bersatu, ya. Nah, makanya yang kita terapkan adalah apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, itu juga yang kita jual. Ilmu yang kita pakai, ilmu itu juga yang kita jual. Itu namanya menyatu, iya. Itu. Jadi makanya kau mendalami dirimu, dalami anakmu, dalami saya, untuk modalmu dalam konteks melakukan presenter. Karena apa yang kau alami itu rumus dasarnya tadi, begitu. Obatnya juga itu. Jadi makan sate baru yang dijual coto. Ya. Karena testimoni yang paling baik adalah diri sendiri. Nah, begitu. Nah, jadi itu, ya. Jadi pertama kita riset, ya, untuk memperkuat. Kita kan sudah punya dasar keimanan kalau bahasanya agama Islam, ya. Sudah punya modal. Hanya modal ini kalau tanpa riset sains tauhid itu tidak terlalu kuat, begitu. Riset itu adalah pembuktian. Nah, kalau kita riset dengan menggunakan sains tauhid, maka semakin terbukti dan semakin terbukti jadinya. Nah, maka ketika semakin terbukti, maka sholat itu bukan lagi kewajiban, tidak kebutuhan. Nah, setelah sholat itu kita juga akan menjadi orang yang mandiri, karena itu perintah Allah.
dilarang membebani orang lain. Ya minta tolong itu boleh, tapi membebani beda. Ya. Minta tolong itu dalam keadaan posisi memang kita tidak mampu. Tapi kalau membebani itu suatu budaya, berharap adaji begitu. Jadi minta tolong boleh dalam keadaan posisi memang kita butuh pertolongan. Minta tolong itu sifatnya insidentil, ya. Setelah itu kita berusaha lagi bagaimana bisa mandiri dengan memahami potensi diri, kekuatan diri, kemudian berusaha, doa. Untuk apa? Itulah jalan surga. Jadi jalan surga itu adalah pemberdayaan, bukan ceramah jalan surga. Ya. Ya. Ceramah itu hanya alat untuk membuka otak. Setelah itu jalan surga itu adalah pemberdayaan diri dalam bidang ritual, yaitu sholat, kemudian pemberdayaan diri dalam bidang ekonomi. Ekonomi seperti apa? Ekonomi yang sehat. Apa itu ekonomi yang sehat? Cari untung tapi tidak nyiksa orang lain. Cari untung atau berjualan tapi tidak menyusahkan orang yang sebelahnya, atau tidak mengambil orang yang di sebelahnya. Itu namanya maksud dengan ekonomi yang sehat tadi. Ya, tidak menjelek-jelekkan orang lain begitu. Nah, itu namanya maksud dengan ekonomi sehat. Jadi surga itu adalah hasil dari pemberdayaan kita, kualitas kita, potensi kita. Pertama dalam bidang ibadah ritual sebagai syarat modal dasar. Yang kedua adalah pemberdayaan dalam bidang sosial ekonomi, bagaimana kita bisa hidup mandiri dalam bidang sosial ekonomi, seperti yang dikatakan oleh surah Al-Baqarah tadi. Maka dengan demikian kita bagaimana caranya? Ya kita harus melatih diri terus, fokus pada, seperti sekarang ini sudah ada tulisan, fokus itu sampai jadi tulisannya gitu. Sedikit olah lagi gitu ya. Segera demikian itu pengantarnya, bahwa kita ini sangat penting ya. Yang kita baca tadi adalah surat yang pertama kali turun untuk memudahkan kita melaksanakan surat pertama dalam Al-Quran dan surat yang kedua dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya memperkuat ketauhidan kita. Kulallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian memudahkan kita untuk selamat dari hal-hal yang tidak perlu. Ya, selamat dari hal-hal yang tidak perlu. Rasa demikian, insyaallah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.